Kita hari ini sedang melakukan pengecekan jembatan. Ini jembatan Bailey Depin Mane Birun yang sudah sangat viral dan menjadi konsumsi publik hari ini dan menjadi polemik, asumsi bermacam-macam. Maka kita hari ini hadir langsung ke lapangan melihat kondisi. Apakah betul jembatan ini dirusak dari bawah, mornya, dan ini memang tidak kita temukan di lapangan. Ini memang tidak cukup mornya. Nggak ada mornya malah, Bu. Jadi sementara ini mornya pun nggak sampai. Jadi bukan mor yang aslinya ini. Ya sementara catnya cat ini. Jadi dipasang ini, seharusnya ini kan ada satu mor lagi nih. Nah, ini pun harus sampai ke bawah supaya ada mortariat. Ini kan nggak ada. Ini kan terkesan cuma dipasang aja ini. Ya Pak. Ini mornya nih. Coba lihat. Sampai ini. Pendek. Harusnya ini lebih panjang. Maka nggak ada mor di sini. Ini kalau kita lihat mor. Nah ini contohnya. Jadi di sini kita harapkan semua kita masyarakat untuk tenang dan semua masyarakat untuk sama-sama menjaga ini fasilitas umum, fasilitas kita semua. Mari kita menjaga ketentraman, ketertiban, keamanan semua pihak. TNI, Polri juga harus kompak dan bersatu untuk menjaga keamanan, menciptakan kondisi yang nyaman di tengah-tengah masyarakat. Polemik dugaan sabotase jembatan Bailey di Aceh yang mengemuka di tengah situasi darurat pasca bencana banjir dan longsor hingga kini belum juga reda. Itu sejalan dengan pembuktian lapangan yang dilakukan Sudirman atau akrab disapa Haji Uma, seorang senator asal Aceh di lokasi jembatan. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak secara sepihak dan tanpa menggunakan azas praduga tak bersalah menuding dan menuduh bahwa ada pembongkaran baut alias sabotase pada jembatan darurat yang dibangun TNI Angkatan Darat guna mendukung pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera termasuk Aceh. Pernyataan keras tadi disampaikan Maruli dalam konferensi pers di Posko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin 29 Desember 2025 lalu. Maruli mengatakan bahwa tindakan tersebut sangat biadab karena membahayakan keselamatan masyarakat. Ia menilai di tengah bencana masih ada pihak yang merusak upaya pemulihan dan berpotensi mengorbankan warga, bahkan Kasat mengaku tidak bisa tidur karena memikirkan risiko fatal jika pembongkaran baut itu tidak segera terdeteksi. Di sisi lain, TNI Angkatan Darat tetap melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur darurat. Prajurit bekerja siang dan malam dengan sistem 3 shift untuk mengejar target pembangunan puluhan jembatan Bailey, Armco, dan jembatan gantung. Maruli menyebutkan bahwa penanganan bencana kali ini sebagai yang tercepat sepanjang pengalamannya karena adanya arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kondisi kompak pun masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Bailey kita. 2 hari yang lalu, mungkin ada di tayangan ini ya, dibongkar baut-bautnya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini. Ya, terus terang saja, ujar Maruli. Namun, pernyataan kasat tersebut memicu reaksi di daerah. Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman atau Haji Uma turun langsung meninjau jembatan Bailey di Desa Tepin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Rabu 31 Desember 2025 silam. Langkah itu dilakukan untuk meredam spekulasi publik dan memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari hasil pengecekan, Haji Uma menegaskan jembatan tersebut masih bersifat darurat dan belum sepenuhnya rampung. Ia juga mengakui adanya perbedaan pada salah satu bagian konstruksi, namun meminta semua pihak tidak tergesa-gesa menyimpulkan adanya sabotase atau pencurian. Menurutnya, nilai ekonomis baut tidak sebanding dengan risiko keselamatan dan dampak sosial jika isu ini terus digulirkan tanpa dasar kuat. Haji Uma juga menekankan pentingnya pengamanan dan pengawasan jembatan mengingat volume lalu lintas yang cukup tinggi. Karena itu, ia meminta sinergi TNI, Polri, pemerintah Gampung, dan masyarakat untuk memastikan jembatan aman digunakan. Mereka menyatakan jembatan Bailey dijaga 24 jam secara bergiliran oleh aparat dan warga karena menjadi akses yang vital bagi mobilitas dan distribusi logistik pasca bencana. Itu sebabnya warga menduga lepasnya sejumlah baut disebabkan oleh getaran berulang akibat kendaraan bertonase berat yang melintas tanpa pembatasan beban maksimal. Sampai dia ke kiri, dia itu ketasnya benar. Itu berarti motor
kono. Menanggapi polemik yang berkembang tadi, Haji Umar menyatakan tidak ditemukan bukti kuat yang mengarah pada sabotase yang disengaja. Maklum, di tengah perdebatan tersebut, warga berharap polemik segera diakhiri. Bagi mereka, jembatan Bailey bukan sekadar proyek darurat, melainkan urat nadi kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, fokus utama menurut warga adalah keselamatan pengguna jalan dan kelancaran pemulihan pasca bencana, bukan stigma atau tuduhan yang justru menggerus kepercayaan publik. Karena itulah, jembatan Bailey di Tepin Mane Biren harusnya menjadi simbol pulihnya urat nadi transportasi pasca bencana. Namun, hanya dalam hitungan hari, jembatan ini justru jadi panggung perdebatan nasional. Antara narasi sabotase biadab yang dilontar Jenderal Maruli dan realita kualitas yang dibuktikan Senator asal Aceh Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umar. Maka, muncul satu pertanyaan besar. Kemana sebenarnya akal sehat permuara? Haji Umar yang selama ini menjadi tameng aspirasi rakyat Aceh sudah terjun langsung ke lokasi. Tapi, sekali lagi jangan salah, dia bukan hendak mencuri baut, melainkan mengecek fakta. Hasil mengejutkan, baut-baut tersebut ditemukan hanya numpang di lubang, tanpa diikat oleh mur, bautnya pendek dan daya ikatnya nihil. Orang Aceh masih punya akal waras dan nurani, tegas Haji Umar. Logikanya sederhana, berapa berat baut itu jika dijual? Apakah sebanding dengan resiko nyawa saudara sendiri? Masih kata Haji Umar, warga Aceh tidak butuh baut bekas, mereka butuh kelancaran transportasi untuk menyambung hidup yang sudah hampir putus. Jika tidak satu baut sudah tidak terpasang dengan benar sejak awal, bagaimana kita bisa menjamin kualitas keseluruhan jembatan? Apakah ini murni pencurian atau kegagalan dalam standar pembangunan? Kehilangan satu baut memang membahayakan, namun bisa diperbaiki dalam hitungan menit dengan kunci Inggris dan mur yang tepat. Sebaliknya, kehilangan jutaan hektar hutan inilah sabotase yang sesungguhnya. Deforestasi di Sumatera adalah pencurian massal atas hak hidup jutaan orang. Para pembalak liar dan korporasi nakal yang membabat hutan adalah pelaku utama yang mencopot baut keseimbangan alam. Dampaknya, bukan sekedar jembatan yang goyang, tapi ribuan nyawa yang melayang diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Makanya, menghujat pencuri baut sementara membiarkan pencuri kayu di hutan justru satu ketimpangan moral yang nyata. Jembatan Tepin Mane tidak boleh menjadi sumber musibah baru, baik itu kecelakaan karena kualitas bangunan maupun musibah fitnah yang merusak marwah Aceh. Karena itu, berhentilah mencari-cari kambing hitam di antara rakyat kecil yang sedang merangkak dari minus. Sementara gajah-gajah perusak lingkungan masih bebas menari di atas penderitaan rakyat Sumatera. Disinilah, tanpa transparansi lokasi, narasi ini akan menjadi rumor yang dipaksakan menjadi fakta. Dan jauh lebih masuk akal jika sabotase ini hanyalah kambing hitam untuk menutupi kelalaian teknis, pencurian material oleh oknum kecil, atau buruknya quality control. Maka, logika paling sederhana adalah rakyat di pengungsian butuh jembatan yang kokoh, Jenderal, bukan dongeng sabotase yang teatrikal. Karena itu, jangan sampai demi satu panggung pencitraan, nalar publiklah yang sengaja dilepas bautnya hingga goyah dan runtuh. Horas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.